Di dalam alam rahasia Gunung Fanghu, sebuah ledakan besar terjadi. Asap berwarna hijau mengepul dari pusat ledakan. Yunruo terlihat berdiri agak jauh dari titik tersebut. Saat debu mulai menghilang, tampak seorang gadis berambut pink berdiri dengan satu kaki menginjak tubuh seorang pria yang terkapar. Dengan santai, gadis itu berkata, "Sungguh kucing yang galak," mengacu pada Yunruo. Yunruo terkejut melihat gadis itu masih hidup setelah terkena ledakannya. Gadis berambut pink itu kemudian mengeluarkan banyak tentakel, mirip dengan sihir milik Mingxiu. Yunruo segera mengeluarkan seruling giok dan mulai memainkannya. Sebuah sihir penghalang muncul untuk menahan tentakel tersebut. Sayangnya, tameng itu dapat ditembus. Yunruo pun dililit oleh tentakel-tentakel itu dan terlihat kesakitan. Wanita berambut pink berjalan mendekat sambil berkata, "Senjata sebagus ini jadi tidak berguna di tanganmu," merujuk pada seruling giok. Ia lalu memegang bagian tubuh Yunruo dan berkata, "Trik apa lagi yang bisa kamu gunakan? Cepat tunjukkan padaku." Yunruo, entah karena kesakitan atau reaksi lainnya, menjawab, "Tak tahu malu." Ia segera mengaktifkan jimat lokasi, berharap Bailu akan menemukannya secepat mungkin. Wanita itu bertanya, "Apa kau memanggil bantuan sekarang?" Lalu ia menampar bokong Yunruo dengan keras, membuat Yunruo kesakitan. Wanita berambut pink membuka jubahnya. Tampak berbagai senjata tergantung di dalamnya. Ia berkata, "Mengapa reaksimu begitu besar? Pelajaran baru saja dimulai." Tiba-tiba, seekor ikan melesat cepat dan menembus tubuh wanita tersebut. Ia tewas seketika. Sosok yang melemparkan ikan itu adalah Bailu. Ia muncul sambil membawa ikan bakar di tangannya. "Jadi Blissful Palace menyiapkan penyergapan di dalam alam rahasia," ucap Bailu. Ia mendekati Yunruo dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Bisa jalan?" Yunruo menjawab, "Ya. Hanya saja terlalu banyak kekuatan spiritualku yang telah digunakan. Kakiku sedikit lemah." Bailu lalu bertanya tentang yang lain. Yunruo menjawab, "Mayoritas penyerang sudah kubunuh. Sisanya seharusnya baik-baik saja." Bailu kemudian mengajaknya untuk segera menemui yang lain. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Yunruo menunjuk ke arah sesuatu, seekor monster yang berada di salah satu mayat. Bailu menarik monster itu menggunakan sihir. Setelah melihatnya, ia berkata, "Kalau aku tidak salah, ini adalah tawon jiwa." Blissful Palace menggunakan ini untuk mengumpulkan jiwa. Ia meremukkan tawon jiwa itu dan berkata, "Sepertinya kita harus menemukan yang lain secepat mungkin." Di tempat lain, masih berada di dalam alam rahasia Gunung Fanghu, sebuah petir dahsyat menyambar dari langit. Itu adalah ulas suli. Tanah beterbangan, debu mengepul, dan permukaan tanah terlihat kosong. Ia sedang melakukan kultivasi. Setelah selesai, tiba-tiba Xiaomong muncul dan menepuk pundaknya dari belakang, membuat Suli terkejut. "Jangan menakuti orang dengan muncul entah dari mana," kata Suli. Xiaomong membela diri. "Kau yang menakuti iblis. Lihat berapa banyak yang ketakutan gara-gara petirmu." Ia melanjutkan, "Orang gila mana yang berkultivasi seperti itu? Memanggil petir untuk menyerang dirinya sendiri. Lihat tanganmu sekarang." Suli menoleh ke tangannya yang penuh goresan. Ia berkata tenang, "Jalan menuju keabadian sejak awal adalah sesuatu yang menentang langit. Jika aku ingin mencapainya, tentu harus membayar harganya. Lagi pula, aku harus segera menyusul guru." Xiaomong bertanya, "Kenapa kau begitu bersikeras mengejar monster itu?" Dalam hati, Xiaomong membatin, pria itu adalah monster yang jauh melampaui batas kewajaran. Suli tersipu malu dan menjawab dengan suara terbata, "Itu karena..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang wanita. Wanita itu berkata, "Akan ada panen lagi sebelum segel jiwa leluhur dibuka." Wanita tersebut tampaknya adalah Mingxiu. Ia berkata, "Jadilah anak baik dan ikutlah denganku, jadi kau tidak perlu menderita." Xiaomong mengeluarkan petir yang menyambar-nyambar di sekitarnya, lalu menjawab keras, "Menderita? Beraninya kau, manusia rendah, mengancamku." Mingxiu menanggapi dengan tenang, "Kau hanya Demon Emperor. Aku hanya belum mengungkap kekuatan penuhku." Ia mengeluarkan sebuah ranting emas. Xiaomong mendadak merasa sesuatu akan jatuh dari langit. Tak lama kemudian, sebuah tongkat besar benar-benar jatuh dari langit, tepat di tengah-tengah mereka. Xiaomong berkeringat dingin, menyadari kekuatan iblis yang terkait dengan tongkat tersebut. Ia menoleh ke arah Suli, berniat menyuruhnya kabur. Tapi sebelum sempat bicara, sesuatu menghantam tubuhnya dengan keras. Xiaomong terpental hingga tertahan oleh bukit di belakangnya. Dengan sisa tenaganya, ia menggeram, "Keparat, ini bukan sesuatu yang bisa kutangani." Ia lalu berteriak, "Suli, cepat hubungi Bailu."
Suli masih terduduk terpaku oleh tekanan aura di hadapannya. Dalam hati ia berkata, konsentrasi energi iblis ini. Mingxiu membungkuk hormat ke arah sosok di hadapannya dan berkata, terima kasih yang mulia kecil keenam. Sosok iblis itu memang tampak kecil, dengan telinga menyerupai kelinci. Ia berkata dengan nada kesal, sudah berapa kali ku bilang, panggil aku penatua keenam. Iblis itu adalah Chang Xiaoliu, seorang demon venerable. Suli perlahan membuka matanya, menyadari dirinya tergantung di udara, terikat oleh sesuatu yang dingin dan kuat. Saat melihat sekeliling, ia mendapati dirinya berada dalam sebuah goa. Pandangannya menangkap sekelompok orang berjubah tengah melakukan ritual pelepasan segel jiwa leluhur di tengah ruangan. Di depan sebuah peti, Mingxiu berdiri dengan tangan terbuka, berkata, waktunya telah tiba. Mari kita mulai. Tak jauh dari situ, beberapa anggota Departemen Four Arts juga tampak terikat. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Suli mencoba melepaskan ikatannya, sutra es yang membelenggu tubuhnya, berusaha menyelamatkan mereka. Namun, suara familiar terdengar dari dekat. Jangan buang tenaga. Sutra es itu adalah mahakaryaku, super kuat. Suli menoleh kaget. Xiaomeng, kau, bagaimana bisa kau mengkhianati guru dan aku? Xiaomeng tersenyum menyeringai. Mengkhianati? Aku hanya mengikuti angin yang membimbingku. Bailochen bukan apa-apa bagiku. Kini aku berada di bawah penatua keenam. Suli menatap bingung. Tapi, kenapa kau juga mengikat dirimu? Xiaomeng menjawab tenang. Aku sengaja melakukan ini. Suli makin kesal, menggantung ke arahnya. Apa yang kau lakukan sekarang? Turunkan aku. Apa engkau tidak takut guru akan datang dan memukulimu? Xiaomeng menjawab santai. Aku sudah menggunakan jimat lokasi. Kerjasamalah denganku dan ulur waktu. Percakapan mereka menarik perhatian penatua keenam. Ia berbalik dan membentak. Berisik, diam, atau aku pukul kalian sampai mati. Xiaomeng hanya tersenyum kecil dan meminta maaf. Tiba-tiba, segel jiwa leluhur menunjukkan reaksi tak biasa. Segel itu menolak terbuka. Mingxiu bingung dan bertanya, apa jumlah jiwa yang diberikan masih belum cukup? Seorang wanita dari sekte Soul Refining, Ziling, menyindir. Apakah ini hasil persiapan Blissful Palace selama ini? Di sampingnya, Yang Cheng menimpali. Kau pikir segel Soul Ancestor bisa dibuka dengan hanya beberapa ratus jiwa? Mingxiu berusaha menenangkan mereka. Jangan marah. Masih ada beberapa jiwa yang bisa dikorbankan. Ia lalu memerintahkan bawahannya membawa para gadis dari Departemen Four Arts ke altar. Suli yang melihat itu panik. Mereka akan mengorbankan junior kita. Xiaomeng, cepat lepaskan aku. Xiaomeng menjawab tenang. Lihat dulu. Saat tangan bawahannya hampir menyentuh salah satu gadis, tiba-tiba tameng petir menyambar, membuatnya terkapar. Mingxiu terkejut, lalu menyadari bahwa itu ulah Xiaomeng. Mingxiu meminta bantuan penatua keenam. Tapi gadis itu menjawab malas. Kenapa aku harus bantu? Aku sudah membantumu mengalahkan Kaisar Iblis. Kesepakatan kita hanya untuk satu ranting kasia. Jangan pikir aku bekerja gratis. Yang Cheng menatap tajam ke arah Mingxiu yang terlihat kehilangan fokus. Dengan nada tajam, ia menegur. Kenapa penatua Mingxiu tampak gelisah? Tanpa menunggu jawaban, aura hijau mulai menyebar dari tangan Yang Cheng. Orang-orang dari Blissful Palace juga punya jiwa. Ucapnya pelan, tapi penuh tekanan. Melihat situasi memanas, Mingxiu segera mengeluarkan ranting kasia dari lengan jubahnya. Apa maksudmu, penasihat Yang Cheng? Tanyanya dengan siaga. Tak jauh dari sana, Ziling ikut turun tangan. Aura hijaunya ikut berkobar saat ia berkata pada Mingxiu. Singkirkan ranting casiamu. Jangan lupakan pada kekuatan siapa kau bersandar untuk mengangkat kembali kejayaan Blissful Palace. Pada saat yang sama, segel leluhur akhirnya terbuka. Jiwa-jiwa terlepas dan menyebar ke seluruh area goa. Suasana berubah mengerikan. Tumpukan tengkorak kepala muncul dari dalam peti, menciptakan pemandangan yang membuat bulu kuduk meremang. Sebuah tangan besar muncul dari kegelapan, tulang dibalut kulit kusam dan kuku-kuku tajam menggores udara. Suara berat dan bergema terdengar dari dalam. Kekeke. 1000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali aku melihat Yun Huang. Sekarang aku kembali. Ledakan besar terjadi, meretakan tanah di pusat ritual. Suli yang menyaksikan semuanya dengan mata terbuka, lebar bergumam. Jangan bilang, makhluk itu adalah penyebab bencana besar selama ratusan tahun. Earth Immortal Soul Ancestor telah bangkit. Ziling dan Yang Cheng langsung berlutut hormat. Berbeda dengan mereka, Mingxiu hanya terpaku. Wajahnya pucat saat menatap sosok itu. Soul Ancestor menatap lurus padanya, seperti bisa melihat kedalaman jiwanya. Jiwa unggulan, gumamnya, sebelum menunjuk langsung ke arah Mingxiu dan mencoba menyerap jiwanya. Dengan panik,
Mingxiu melemparkan ranting kasia ke udara sambil berteriak memanggil penatua keenam. Dalam sekejap, aura Earth Demon yang mengikatnya terpotong oleh serangan tajam milik penatua. Mingxiu segera mengaktifkan jimat rahasia Blissful Palace, Heaven. Sebuah portal terbuka di bawah kakinya dan dia lenyap masuk ke dalamnya. Penatua keenam melirik ke arah Suli yang masih tergantung, lalu menebas ikatan sutra es dan mengangkat tubuhnya. "Lepaskan aku!" teriak Suli mencoba meronta. Penatua hanya berkata dingin, "Berhenti bergerak. Jika ingin tetap hidup, ikutlah dengan tenang." Di sisi lain, Xiaomong ikut berteriak, "Tunggu, bawa aku juga." Sayangnya, sudah terlambat, portal itu sudah sepenuhnya tertutup. Earth Demon yang kini sepenuhnya bangkit menatap tajam ke arah mereka. Yun Huang telah banyak berubah dalam 1000 tahun ini, desisnya. Bahkan seorang demon venerable biasa pun berani merebut seseorang di depanku. Ziling segera menunduk, menunjukkan hormat yang dalam. Soul Ancestor, sekte Yun Huang Soul telah dijarah oleh sekte-sekte besar selama ribuan tahun. Kami hanya bisa mengandalkan sekte kecil seperti kami. Orang itu hanyalah boneka dari sekte Soul Refining. Mohon, kasihanilah. Soul Ancestor menyeringai. Aura hijau mengalir keluar dari mulutnya. Sekelompok orang bermoral itu, mereka berani menindas sekte jiwa sejauh ini. Aura kematian mengalir deras saat ia bersiap menyerap jiwa para gadis dari Departemen for Arts. Biarkan aku melahap jiwa-jiwa ini terlebih dahulu, maka dunia akan kembali mengenal arti dari ketakutan sejati. Namun, sebuah penghalang muncul, melindungi para gadis dari serangan itu. Xiaomong berdiri di depan mereka, tubuhnya gemetar menahan tekanan besar. "Ayo cepat, kenapa kau belum datang juga? Dasar monster, Bailu, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tepat saat itu, sesuatu menembus atap goa. Sebuah kapak raksasa menancap keras ke tanah. Aura yang mengerikan menyebar dari senjata itu. "Untuk menemukanmu, sungguh merepotkan. Kenapa para penjahat sepertimu selalu suka bersembunyi di tempat kumuh begini?" ucapnya dengan datar. Soul Ancestor menengadah, mata melebar saat mengenali sosok yang datang. Bailu muncul dengan langkah berat, matanya menatap tajam ke arah Soul Ancestor. Soul Ancestor mulai berkeringat dingin. Aura lawan di hadapannya terlalu mendominasi. "Apa yang kau lihat?" tanya Bailu. Tatapannya menusuk. Soul Ancestor menatap Bailu lekat-lekat. Dalam hati ia menduga pria itu hanya berada di ranah Revolving Light. Tapi anehnya, ia tidak bisa mengukur kekuatan Bailu sama sekali. Bailu turun dan berdiri di samping kapaknya yang sebelumnya dilempar. Ia menggenggam senjata itu, aura emas menyelimutinya. "Jadi, Blissful Palace mengumpulkan jiwa-jiwa hanya untuk membangkitkan orang tua sepertimu," ucapnya datar. Mendengar itu, Soul Ancestor mengeluarkan aura hijau yang menyesakkan, mengelilingi tubuhnya. "Baru tersegel beberapa ribu tahun, tapi serangga rendahan sepertimu sudah berani bicara lancang," desisnya, lalu melancarkan serangan Soul Swamp ke arah Bailu. Bailu mengantisipasinya dengan cepat, mengaktifkan jimat 5-Star Divine. Kobaran api membentuk naga, menghalangi serangan tersebut. Soul Ancestor terkejut. Seorang Master Rune, di tingkat Revolving Light, gumamnya dalam hati. Ia pun berteriak, "Siapa namamu?" Bailu menjawab santai, "Aku ayahmu." Wajah Soul Ancestor menegang. Dengan kemarahan memuncak, ia mengaktifkan domain Soul Swamp, lebih ganas dari sebelumnya. Bailu terseret masuk, tubuhnya dikepung tentakel hitam kental. "Di dalam domain ini, kau tak akan bisa berbuat apa-apa," kata Soul Ancestor dengan percaya diri. Bailu tetap diam, mengamati sifat domain tersebut. Ia menyadari kalau tentakel itu bisa melelehkan jimat biasa. Ia mencoba membentuk perisai ilahi Xuan Wu, namun dengan mudah dihancurkan. Meski begitu, tentakel itu tetap tak bisa menyentuh tubuhnya. Seolah ada perisai lain yang menyatu dengannya. Soul Ancestor tertawa puas. "Bahkan seorang Master Rune Divine dengan kekuatan surga, tak lebih dari daging tunggu bantai di domain milikku." Ia terus membombardir Bailu dengan serangan Soul Swamp. Bailu, yang masih berdiri tegak tanpa luka, berkata dalam hati, "Lalat tua ini benar-benar menjengkelkan." Ia memanggil sistem, meminta menjelaskan tentang domain. Sistem, domain adalah kekuatan unik penguasa di tahap spiritualisasi. Domain menciptakan alam sementara untuk menguntungkan penggunanya. Indera keilahian Soul Ancestor dapat menutupi aturan surga, menekan semua penguasa di bawah Earth Immortal. Sistem, lakukan yang terbaik. Bailu tersenyum tipis. Menutupi aturan surga, pikirnya. Berarti dia sedang mempercepat kehancurannya sendiri. Soul Ancestor melihat senyum itu mendesis tajam. "Apa kau sudah gila karena ketakutan? Masih bisa tersenyum saat ajal menjemput?" Bailu tiba-tiba melesat.
Kapaknya memotong tentakel-tentakel yang menyerangnya. Soul Ancestor terperangah. Bagaimana dia bisa melukaiku di wilayahku sendiri? Apa yang dia pegang? Aura emas menyelimuti tubuh Bailu. Dengan tenang, ia berkata, "Ini hanya kapak yang biasa kupakai untuk menebang kayu." Soul Ancestor terdiam. "Kapak? Untuk menebang kayu?" Seketika, kapak itu menghantam kepala Soul Ancestor. Serangan datang begitu cepat hingga ia tak sempat bereaksi. Bailu menatapnya dingin. "Dulu, aku pakai kapak ini untuk menyelamatkan wajah surga. Tapi hari ini, kamu terlalu mirip kayu." Di luar domain, Ziling dari Sekte Soul Refining sedang terikat dan diinterogasi oleh Xiaomeng. Ziling menolak menjawab dan malah mengancam. "Kaisar Iblis, kau akan jadi yang pertama mati saat Soul Ancestor keluar." Namun tiba-tiba, domain terbuka. Cahaya terang menyelimuti area. Xiaomeng terpaku. Dalam hati ia bergumam, apa monster itu akan keluar sekarang? Benar saja. Bailu muncul sendirian, membawa kepala Soul Ancestor di tangannya. Yang Cheng yang juga terikat berteriak, "Di mana Soul Ancestor?" Tanpa berkata apa-apa, Bailu melempar kepala itu ke depan Yang Cheng. Kepala itu meledak seketika, membunuhnya di tempat. Ziling gemetar, keringat dingin menetes di pelipisnya. Bailu menatapnya tajam. Ziling langsung memohon, menutup mata dengan pasrah. Bailu berkata pelan, "Karena kau cukup kooperatif, bawa dia ke akademi untuk diinterogasi." Bailu kemudian menoleh ke sekitar. "Di mana Suli?" Xiaomeng terlihat ingin pergi, tapi Bailu menarik tanduk kupu-kupunya. "Jangan coba kabur." Xiaomeng gugup menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa. Tadi penatua keenam membawanya. Saya tidak bisa menghentikannya." Saat itu, seorang anggota Departemen Four Arts bernama Tang Duo berkata, "Saya menggunakan teknik kesadaran dan menemukan kakak senior Suli telah diculik penatua keenam dan dibawa ke Blissful Palace." Di tempat lain, di markas Blissful Palace, Suli perlahan sadar dari pingsannya. Rantai besar dan jimat mengikat tubuhnya. Namun, perhatian Suli tertuju pada satu sosok yang juga terantai di sana. Sosok itu menyeringai. Sudah lama tak bertemu. Caixu Celestial. Di istana Liuli yang berdiri megah di atas bukit, dua wanita tengah berdiri bersama. Seorang berambut biru muda bernama Caixu dan yang lain berambut ungu bernama Manman. Keduanya adalah sahabat baik. Pada pagi yang cerah itu, Caixu berkata kepada Manman bahwa mereka telah mencapai alam Earth Immortal lebih dari 1000 tahun. Manman menanggapi, "Kita sudah sepakat untuk tidak memaksa takdir keabadian kita, kan? Jadi kenapa engkau membahas ini lagi?" Caixu terlihat aneh. Tangan dan nadinya mulai menonjol, seolah kekuatan besar tengah bangkit dari dalam tubuhnya. Ia menjawab, "Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku telah menerima pencerahan, keberuntungan yang dianugerahkan oleh surga?" Manman memandang curiga. "Pencerahan? Seperti apa maksudmu?" Caixu perlahan berbalik menghadap Manman. Tatapan Manman membelalak saat melihat wajah sahabatnya yang berubah. Caixu berkata dengan datar, "Dunia immortal berada jauh di luar imajinasi kita sebagai para mortal." Dengan paksa, Caixu mengeluarkan sebuah bola emas kecil dari perutnya yang berlubang dan berdarah. "Lihat, ini adalah Three Corpses." Dengan senyum hampa dan mata kosong, Caixu melanjutkan, "Inilah alasan mengapa kita tidak bisa naik ke keabadian." Dalam kepercayaan Taois, Three Corpses adalah 3 iblis yang bersemayam di dalam tubuh manusia dan perlahan menyebabkan kehancuran. Manman segera mengeluarkan auranya dan berkata, "Caixu, kamu mengalami penyimpangan kultivasi. Itu adalah origin spiritmu." Yang belum diketahui, Caixu sebenarnya adalah nama Suli Wei di kehidupannya saat menjadi immortal. Manman mencoba menghentikan tindakan nekat Caixu, tetapi Caixu kesal dan menatap Manman tajam. "Kau, apa yang kau tahu?" Caixu melempar pedang ke arah Manman. Pedang itu menembus dada Manman dan darah keluar dari mulutnya. "Aku membagikan penemuan luar biasa padamu, tapi kau tidak tahu berterima kasih," ucap Caixu. Ia lalu menghancurkan bola emas kedua, tampak puas. "Lihatlah, aku akan naik ke keabadian." Manman yang terluka memandang Caixu dengan sedih dari kejauhan, tapi tiba-tiba Caixu menyadari sesuatu. Kenapa dia tidak bisa naik ke keabadian? Ternyata dia hanya menghancurkan 2 bola emas. Masih ada satu lagi yang belum dihancurkan, dan bola ketiga itu sudah diambil oleh Manman. Ledakan besar menghancurkan rumah yang mereka tinggali. Manman menggunakan teknik lendir hijau untuk melindungi tubuhnya dan menyembuhkan luka. Bola emas ketiga masih ada dalam genggamannya. "Caixu, tidak peduli apapun, aku akan menemukan cara untuk membuatmu kembali normal. Aku akan terus berharap selama aku bisa melindungi origin spirit ini." Sementara itu,
Kaishu melayang di udara dan mengaktifkan sihir Moonwheel. Dengan tatapan tajam ia berkata, "Baiklah, bahkan jika kau bersembunyi di dalam nadi bumi, aku tidak akan membiarkanmu menghentikanku untuk naik ke keabadian." Kaishu melanjutkan dengan skill Sun Eating Moonwheel. Cahaya matahari perlahan menghilang, Man-Man tak tinggal diam. Ia melawan dengan teknik mistik Great Clam Armor Imagine Dragon. Air laut terangkat dan membentuk naga besar yang mengarah ke Kaishu. Namun, saat naga air itu hampir mengenainya, Kaishu menebasnya hingga terbelah. Bahkan tebasannya membelah gunung dan tanah. Man-Man mencoba melarikan diri setelah menyadari kekuatan Moonwheel Kaishu yang begitu luar biasa. Tapi Kaishu sudah bisa merasakan keberadaannya. Aura ungu keluar dari ujung jarinya. "Kau tidak bisa bersembunyi dariku, Man-Man. Kita hidup bersama selama 1000 tahun. Aku mengenalmu seperti punggung tanganku sendiri." Mata Kaishu berubah warna. "Jika kau bersembunyi di gunung, akan kuratakan. Jika di bawah air, akan kukeringkan." Serangan aura ungu dalam jumlah besar menghujani seluruh area, menghancurkan tanah. Akhirnya, Kaishu menemukan Man-Man dan mengarahkan serangan aura ungu ke arahnya. Man-Man membuka teknik mistik. Dari tempat pijakannya muncul simbol yin-yang yang dikelilingi formasi hijau melingkar. "Apa yang kau lihat, Kaishu?" tanya Man-Man. "Mengapa kau tiba-tiba kehilangan akal?" Kaishu menjawab dengan tatapan psikopat. "Pernahkah kau berpikir, mungkin kaulah yang kehilangan akal, bukan aku? Man-Man, naiklah menuju keabadian bersamaku." Man-Man menjawab, "Jika menjadi immortal berarti kehilangan akal dan menjadi gila. Maka aku akan pastikan aku tidak akan pernah menjadi immortal." Ia pun mengaktifkan teknik mistik membalikan surga. Kaishu menjawab, "Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah teknik mistikmu bisa mengalahkan Moonwheel milikku?" Kedua serangan terkuat mereka bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat. Yang tersisa hanya mereka berdua. Dengan tatapan sedih, Kaishu bertanya, Man-Man, kenapa kau tidak mau naik bersamaku? Bukankah kita sahabat?" Man-Man menjawab dengan senyum lemah, "Justru karena kita sahabat, aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Itu sebabnya aku akan membawamu kembali, meski itu hanya satu bagian dariku." Tubuh Man-Man terbaring penuh luka. Kaishu menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. "Man-Man, maafkan aku. Jangan pergi." Ia berlutut dan menangis. "Aku membunuhnya, sahabatku sendiri. Aku membunuhnya." Kembali ke keadaan saat ini, rekaman ingatan yang baru saja muncul membuat Suli terpukul luar biasa. Ia berlutut dan menangis keras. "Itu tidak mungkin," ucapnya dengan suara parau. Dari belakang, terdengar suara Man-Man. "Apa kau akhirnya mengingatnya?" Suli masih menangis sambil menggeleng. "Bukan aku, dia bukan aku, semuanya palsu." Ia berbalik menatap Man-Man dengan mata penuh penolakan. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Di hadapannya, Man-Man yang kini berwujud seperti vampir Cina, tangan dan kakinya dibelenggu rantai, hanya menatap tenang. Di sampingnya berdiri penatua keenam. Man-Man berkata lembut, "Dengarkan aku, Kaishu. Di kehidupan kali ini, kau jangan salah jalan lagi." Suli membalas dengan suara gemetar. "Man-Man, apakah kau Man-Man? Kau sudah menjadi corpse immortal?" Sebelum Man-Man menjawab, ia menoleh sejenak. "Sepertinya kita kedatangan tamu," katanya tenang, lalu memberi isyarat pada penatua keenam. "Sambut mereka." Di luar aula Blissful Palace, ledakan besar terjadi. Sosok yang muncul adalah Bailu. Ia menenteng salah satu orang dari Blissful dan berdiri tegak sambil berkata dingin, "Kembalikan muridku." Seorang wanita berdiri di hadapannya, Shizuo, pemimpin Blissful Palace. Ia menggeram pelan, "Sialan, bahkan dengan banyak orang, kita tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya." Meskipun demikian, ekspresi Shizuo tetap tenang. "Kau terlambat, aku takut muridmu sudah menjadi makanan bagi tuan itu." Mendengar ucapan itu, Bailu mengeluarkan aura merah darah yang mengerikan. "Kalau begitu, kalian bisa mati bersamanya," jawabnya dingin. Shizuo terkejut dengan kekuatan auranya dan mundur sedikit. Tapi sebelum bisa bertindak lebih jauh, Bailu sudah melesat ke arahnya. Shizuo segera mengeluarkan ranting kasia dan memanggil penatua keenam untuk membantunya. Tiba-tiba, sebuah pilar besar menghantam keras di antara mereka. Penatua keenam berdiri di atas pilar itu, lalu melompat turun ke samping Shizuo. Penatua berkata dengan datar, "Itu adalah ranting kasia terakhirmu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang." Shizuo mengangguk dan berterima kasih. Bailu menatap penatua keenam dengan serius. "Seorang demon venerable, di tahap crossing tribulation, kaukah yang disebut-sebut oleh mereka sebagai tuan?" Penatua keenam menjawab sinis, "Kenapa aku harus menjawabmu? Urus saja urusanmu sendiri."
Bailu mengangkat aura api dari sekelilingnya, sebagian tanah terangkat karena tekanannya. Kau tidak perlu mengutuk, aku hanya ingin tahu di mana muridku. Demon Venerable menjawab dengan ekspresi mengejek. Jadi kau gurunya, tapi aku tidak akan memberitahumu. Wajah Bailu mengeras. Kalau begitu, bahkan jika kau seorang Demon Venerable, kau tetap tak akan bisa menghentikanku. Ia langsung menarik tubuh Demon Venerable menggunakan sihirnya. Dalam sekejap, Bailu memegang telinga kelinci milik gadis kecil itu. Demon Venerable mulai berkeringat dingin. Orang bodoh ini hanya di tahap revolving light. Dia tak akan bisa apa-apa padaku, pikirnya. Namun dalam detik berikutnya, Bailu sudah bersiap menampar bagian bokong tubuh Demon Venerable. Dengan panik, gadis itu berkata, "Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku." Sosok berlapis aura emas berbentuk Bailu muncul di belakangnya. Demon Venerable menjerit, "Apa yang kau lakukan?" Bailu menjawab singkat, "Memukulmu." "Aku akan membunuhmu, akan kucabik-cabik kau," teriak Demon Venerable. Bailu menatapnya datar, aura kuat terkumpul di tangannya. "Kalau mulutmu masih keras, aku akan memberimu neraka. Kau masih tidak mau bicara?" Akhirnya, dengan wajah kesakitan dan area tubuhnya memar, Demon Venerable menyerah. "Baik, aku akan bicara." Sambil meringis, ia menjelaskan, "Aku berada di pihak yang sama dengan muridmu. Aku hanya membantu Blissful Palace karena dulu punya hutang pada mereka, tapi sekarang sudah lunas." Bailu menatap tajam. "Jadi, muridku aman. Kau seharusnya mengatakan itu dari awal. Sekarang bawa aku ke sana." "Omong kosong, aku bisa mati karena rasa sakit ini," gerutu Demon Venerable. Dari jauh, Shizuo yang menyaksikan semua itu berbisik pada dirinya sendiri. Kekuatan orang itu mengerikan. Bahkan penatua kecil ke-6 pun tak bisa mengalahkannya. Tapi alih-alih takut, ia menyeringai. "Bagus. Rasa sakitnya bisa membantuku melepaskan." Shizuo melesat ke arah Bailu dan penatua ke-6. Dua aura besar berbentuk tangan merah muncul, mengelilingi mereka berdua. Skill itu bernama Blood and Flesh Ascension Formation. Tangan raksasa itu menggapai mereka, dan di baliknya, sesosok darah besar berbentuk iblis tampak menyatu dengan tubuh Shizuo. Shizuo tertawa lepas. Penderitaan daging dan darah, demi keabadian blissful. Iblis darah milik Shizuo masih menggenggam erat tubuh Bailu dan penatua ke-6. Di sekeliling tubuh iblis itu, duri-duri tajam menjulang dari tanah, menciptakan atmosfer mengerikan. Venerable terlihat murka. Ia berteriak pada Shizuo, "Berani-beraninya kau mengkhianatiku, akan kupotong tubuhmu menjadi berkeping-keping." Namun Shizuo hanya memasang ekspresi psikopat dan menjawab pelan, "Jangan marah tuanku. Bukankah ini indah? Kita sekarang terhubung melalui daging dan darah." Di saat itu, iblis darah membuka mulutnya, hendak menelan mereka berdua, Venerable dan Bailu. Bailu masih terlihat tenang. Ia melirik ke arah Demon Venerable, lalu berkata santai, "Kelinci itu sangat imut. Bagaimana bisa kau memakannya?" Venerable, yang mulai panik, membalas kesal, "Apa ini waktu yang tepat untuk bicara seperti itu?" Tatapan Bailu kembali ke iblis darah. "Tapi kalau kau ingin memakanku," katanya. Seketika, cahaya emas menyelimuti tubuh Bailu dan dalam sekejap, tangan iblis darah itu hancur berkeping-keping. Itu tidak akan mudah. Venerable langsung terjun bebas ke bawah. Wajahnya panik, deretan duri tajam menanti. Dalam hati ia berseru, "Aku tak mungkin mati di sini, kan?" Tepat saat itu, Bailu melesat turun dan menangkap tubuh Venerable di udara. Sebuah penghalang pelindung menyelimuti mereka berdua, menghindarkan dari kematian. "Diamlah di sini dengan tenang," ucap Bailu. Venerable menjawab ketus, "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Sementara itu, tangan iblis darah yang hancur kini hanya menyisakan tulang belulangnya. Namun Shizuo masih bisa tersenyum santai. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyangka dia bisa menerobos flesh and blood body milikku. Orang ini benar-benar sesuatu." Perlahan, tangan iblis darah itu mulai beregenerasi. Daging tumbuh kembali, menjadikannya utuh seperti semula. Melihat itu, Bailu mengangkat tangan, aura emas menyelubunginya. "Kau bisa meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Ini merepotkan." Bailu melemparkan beberapa bilah aura berbentuk pedang emas ke arah iblis darah. Serangan itu menghancurkan tubuh iblis itu sekali lagi. "Kalau begitu," ucap Bailu, "kita bertarung sampai kau benar-benar tak bisa diregenerasi." Tubuh iblis darah perlahan hancur berkeping-keping di bawah serangan pedang emas yang terus-menerus menghujaninya. Serangan itu begitu intens, tak memberi celah untuk pulih.
Shizuo terkapar di tengah gumpalan daging iblis yang tercerai-berai. Tubuhnya penuh luka, namun ia masih bisa tertawa. Itu menyakitkan, itu sangat menyakitkan, katanya dengan suara serak. Ia terus tertawa dengan ekspresi psikopat. Rasa sakit ekstrim seperti ini adalah kesenangan terbesar di dunia. Tubuh Shizuo mulai berubah. Aura gelap dan mengintimidasi menyelimuti dirinya, memperlihatkan bentuk barunya, lebih menyeramkan dan lebih kuat.